Men, shalom saudara sekalian. Selamat tahun baru ya. Hari ini saudara sekalian saya ingin membagikan sedikit firman Tuhan, renungan firman Tuhan untuk mengawali tahun kita tahun 2024 ini. Saya akan share screen sebentar ya. Oke, saudara sekalian, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan. Topiknya adalah beriman teguh dan kita akan belajar dari imannya Abraham. Tahun ini ya saudara sekalian ya, sepanjang tahun 2024 ini Bapak Gembala kita Pak Rufin Adi sudah menetapkan sebagai tahun fokusnya itu adalah kita punya beriman ya, beriman teguh kepada Kristus ya, beriman teguh kepada Kristus. Dan oleh sebab itu saudara sekalian, ayo kita semua ya bahwa sepanjang tahun ini ayo kita imanilah apa saja yang saudara ingin, yang saudara harapkan. Imani itu benar-benar sungguh-sungguh cari dari kebenaran firman Tuhan supaya ada dasar dari iman saudara ya. Sehingga dan kalau kita sungguh-sungguh beriman ya, apapun saja yang kita harapkan dan ada dasar alkitabiahnya ya, dengar renungan, dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan sendiri, dan itu akan membuat kita itu sungguh-sungguh yakin, percaya, dan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, jadi apapun ya sepanjang tahun 2024 ini, apakah itu tentang keluarga kita, ataukah itu tentang bisnis kita, atau kesehatan kita, atau gereja kita, atau jiwa-jiwa ya yang saudara harapkan untuk bisa dimenangkan untuk Tuhan. Ayo kita sama-sama imani ini ya. Saudara sekalian, tahun 2023 bukan tahun yang gampang, bukan tahun yang enak ya buat kita ya, terutama buat saya sendiri, saudara sekalian, buat keluarga kami, bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sangat-sangat berat ya buat keluarga kami. Tetapi kalau kita bisa lewatin ini tahun 2023 dan sekarang sudah menginjak tahun 2024, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan yang menyertai, tanpa Tuhan yang menolong, tentu kami tidak bisa melewati tahun 2023 ini. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, beriman teguh. Dan saya akan membaca dari Roma pasalnya yang keempat. Ini belajar dari imannya Abraham. Bagaimana kita bisa tetap beriman teguh di dalam menghadapi situasi-situasi yang kita juga tidak tahu ke depan ini seperti apa. Ya, Roma 4 saya akan baca mulai ayatnya yang ke-17. Ini adalah cerita tentang Abraham ya, dan tentang Abraham yang dikatakan Abraham itu hidup oleh iman ya. Ayat 17, seperti ada tertulis, ini tulisan Paulus, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaannya malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara sekalian, di dalam cerita ini yang ditulis kembali oleh Paulus ini, coba saudara bayangkan ya, Abraham itu diberikan janji oleh Tuhan.
bahwa dia itu akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan janji yang dia terima dari Tuhan itu dia pegang teguh, dia imani, dia percayai, saudara sekalian. Sekalipun ada banyak sekali gangguannya, handicapnya, ya. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi, Abraham itu tetap percaya, mempercayai janji yang Allah sudah berikan kepadanya, ya. Sekalipun dia sudah tua, sekalipun Sarah istrinya juga sudah tua, tetapi terhadap janji Allah itu Abraham tidak pernah goyah. Ini yang mesti kita ikuti, saudara sekalian. Ada banyak sekali mungkin suatu saat kita itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mendengar renungan, dan saudara sepertinya yakin, oh ini firman Tuhan untuk aku. Ini firman Tuhan untuk aku. Dan sejak saat itu saudara sekalian mungkin saudara membara ya, semangat ya, percaya ya bahwa ini firman Tuhan untuk aku. Tetapi dengan berjalannya waktu saudara sekalian, dengan ada masalah-masalah yang menghambat, apa yang tadinya itu membara di dalam hati saudara, yang saudara imani itu, makin lama makin menjadi pudar, makin lama makin menjadi ya nggak lagi saudara imanin, bahkan mungkin saudara lupakan. Padahal itu juga yang saudara harapkan di dalam kehidupan saudara untuk kita dapatkan itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari Abraham. Abraham itu dikasih janji sama Allah, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Kalau Abraham mau tanya kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan, usiaku ini sudah dekat-dekat 100 tahun. Sarah istriku juga sudah 90 tahun. Mana mungkin Tuhan. Tetapi Abraham itu percaya. Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang bisa menghidupkan orang mati juga jadi hidup. Allah yang bisa menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Kalau kita ini membuat kue, tentu ada bahannya, saudara sekalian. Ya, ada bahan ini diaduk dengan ini, dicampur dengan ini. Tetapi Allah menjadikan sesuatu itu nggak pakai apa-apa, nggak ada sesuatu, ya jadi aja gitu loh. Jadi firman-Nya jadi. Ketika Dia berfirman, maka jadilah terang. Ketika Dia berfirman, maka jadilah langit dan bumi ini. Saudara sekalian, jadi menjadikan yang ada, yang tampak, yang kita bisa pegang, yang kita bisa rasakan dari yang tidak ada. Terhadap seperti itu loh, Abraham itu percaya, aku itu punya Allah yang bisa menghidupkan orang yang mati sekalipun. Aku itu punya Allah yang bisa menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Nah, hari ini saudara sekalian, mungkin saudara berpikir bahwa aduh, aku sudah nggak bisa lah. Usahaku sudah seperti ini. Aku nggak punya kemampuan apa-apa. Aku nggak punya kepandaian. Aku nggak punya keahlian. Sekarang zamannya sudah berubah sedemikian luar biasa, sehingga makin jauh saja kemungkinan itu aku bisa dapatkan. Kemungkinan untuk aku bisa meraih kesuksesan menjadi makin menjauh dan makin menjauh saja. Tapi saudara sekalian, ayo kita memiliki iman seperti imannya Abraham. Percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Apa yang mustahil di dalam benak kita, itu tidak mustahil bagi Dia. Apa yang kita tidak bisa lakukan, Allah sanggup lakukan. Beberapa hal saudara sekalian pagi ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa seperti Abraham itu. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita ingin memiliki iman seperti imannya Abraham, kita itu mesti selalu ingat akan apa yang Tuhan bisa lakukan. Bukan ingat-ingat apa yang kita tidak bisa lakukan. Bukan berpikir, bukan fokus kepada aku nggak bisa ini, nggak mungkin ini. Tetapi ayo kita belajar mengingat apa yang Tuhan bisa lakukan. Kita nggak bisa mengendalikan situasi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita itu bisa mengendalikan situasi di dalam kehidupan kita.
Kita telah melewati tahun 2019, ada COVID, ya kita nggak bisa berbisnis, saya nggak bisa ke kantor hampir 3 tahun, saudara sekalian. Ya, jadi ada banyak hal, ya kita nggak bisa kendalikan situasi itu. Tetapi sekalipun kita nggak bisa kendalikan situasi, Tuhan itu bisa. Tuhan itu bisa mengatur sedemikian. Sehingga kalau kita ini sekarang melihat, saudara sekalian, banyak bisnis-bisnis baru yang tercipta gara-gara ada lockdown. Ada bisnis-bisnis baru yang tercipta gara-gara kita nggak bisa keluar rumah. Saudara sekalian, dan itu kita mesti, Tuhan itu luar biasa. Dia mengatur segala-galanya luar biasa. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan fokus kepada apa yang kita nggak bisa. Tetapi ayo kita fokus kepada apa yang Tuhan bisa. Dan tidak ada sesuatu hal yang Tuhan tidak bisa. Ada banyak hal yang kita tidak bisa. Kalau kita fokus hanya kepada kita yang kita tidak bisa, maka ya udah, kita ya selamanya ya seperti ini, nggak bisa. Tapi ayo kita fokus, aku punya Tuhan yang nggak ada yang nggak bisa. Semuanya Dia bisa. Ayo kita percaya seperti itu di dalam tahun 2024 ini. Tahun yang baru, tahun yang kita mulai langkah jalan tahun 2024. Biarlah iman kita beriman teguh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-17 tadi mengatakan, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Coba saudara lihat ya. Abraham itu merasa dirinya ya, saudara, dia itu selalu percaya di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Apakah ketika kita doa, kita sungguh berdoa kepada Allah yang kita percayai? Ketika kita memohon sesuatu, apakah kita sungguh memohon kepada Allah yang kita percaya? Abraham itu begitu. Dia percayai Allah di mana ia memohon sesuatu. Ia percaya kepada Allah yang sudah memberikan janji itu. Dia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi nggak ada yang dia ragukan. Dia adalah Allah, Allahku, dan Allahku itu adalah Allah yang sanggup menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Sekarang apa yang nggak ada? Kamu nggak punya uang, nggak punya modal, tapi Allah sanggup untuk memberkati kita. Walaupun kita nggak punya modal itu, kalau kita merasa bahwa bisnis kita mati, Allah sanggup membuat bisnis kita hidup. Karena Dia Allah yang maha kuasa. Saudara sekalian, renungkan dasar-dasar apa yang Abraham percayai. Ya, dia percayai bahwa Allah itu Allah yang bisa, Allah yang sanggup, Allah yang mengasihi, Allah yang bisa menolong dia. Apa yang dia tidak bisa, tapi Allahku bisa. Jadi dasar imannya Abraham bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada kemampuannya sendiri, tetapi kepada Allah. Fokus kepada Allah, fokus kepada apa yang Allah bisa lakukan. Saudara sekalian, yang kedua, kalau kita ingin memiliki iman seperti Abraham, maka selalu bersandar kepada janji-janjinya Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, ya dengar firman Tuhan di gereja, ya tangkap ada janji apa ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan ya dengan mendengar firman Tuhan itu, apa sih yang harus aku rubah di dalam kehidupanku. Terus disimak itu saudara, dipelajari ya. Roma 4 ayat 18 mengatakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Jadi saudara sekalian, Abraham itu sekalipun nggak ada dasarnya untuk dia bisa percaya, nggak ada dasarnya untuk dia bisa berharap,
tetapi dia sungguh-sungguh bersandar pada janjinya Tuhan. Sekali lagi saudara sekalian, memasuki tahun 2024 ini, harapkan ya, kalau engkau mendapatkan satu rema dari firman Tuhan, sesuatu yang besar, harapkan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Gak ada yang mustahil begitu. Gak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Gak punya anak, dia sudah tua, istrinya juga sudah sangat tua. Tapi Tuhan mengatakan engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan kepada janji itu dia pegang, dia percaya. Dia pegang, dia percaya. Ketika menghadapi jalan buntu, saudara sekalian, bersandarlah kepada Allah. Bersandarlah kepada janji Allah. Apa saja yang saudara hadapi sudah mentok, saudara sudah nggak bisa lagi, tapi saudara ingat kepada Tuhan. Tahun 2024 ini, itu yang saya ingin saudara sekalian. Dari awal tahun kita terus pegang iman kita teguh bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, ayo kita hadapi kenyataan dengan iman. Kenyataan yang di depan kita selalu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan yang baik, kita mengharapkan kesuksesan, kita mengharapkan bisnis kita besar, tapi nggak jadi-jadi. Kenyataannya seperti ini. Nah, itu harus kita hadapi dengan iman. Nggak ada dengan cara yang lain. Tidak dengan mengeluh, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan menyalahkan orang lain, tidak dengan menyalahkan Tuhan juga. Tetapi kita hadapi kenyataan di depan kita ini. Apa yang terjadi di dalam diri kita, di hadapan kita hadapi dengan iman kepada Tuhan. Ya, kenyataan kita mesti hadapi dengan iman. Kenyataan mengatakan, oh, diagnosenya begini. Tetapi iman kita menyatakan lain. Iman kita, iman percaya kepada Tuhan. Ayat 19 dan 20 mengatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, ini loh yang dia pegang. Gak ada dasar, tapi tetap percaya. Ingat Daud, ketika menghadapi Goliat, apa dasarnya dia bisa menang? Gak ada dasarnya. Tapi dia ingat janji Tuhan. Aku ini bersama Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong ketika aku menghadapi singa dan beruang, sekarang menghadapi Goliat yang besar ini, aku juga pasti ditolong oleh Tuhan. Aku pasti menang. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, tidak ada jalan keluar, pasti dimasukkan ke situ. Tetapi dia bersandar. Hadapi. Kalau Tuhan menyertai aku, sekalipun aku masuk ke dalam dapur api ini, aku tidak akan terbakar. Biar kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi dasar buat kita menghadapi tahun 2024 ini. Teguh, beriman teguh kepada Tuhan. Amin.